pagi hari ini kita bersukacita, amin. Mari sedang jemaat Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Kita membawa hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa dengan segenap hati kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita menyerahkan setiap permasalahan, setiap beban hidup yang ada dan mengikat kita saat ini. Melepaskan itu kita serahkan di kaki Tuhan sepenuhnya. Kita mempercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang begitu sempurna, Tuhan kembali mempersatukan kami di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita mengangkat suatu pujian buat Tuhan. Allah Roh Kudus, mengalilah kuasa-Mu Tuhan, melingkupi rumah ibadat-Mu Tuhan. Biar hanya kekudusan Tuhan yang kami rasakan di tempat ini Tuhan. Ya Roh Kudus, penuhi kami Tuhan.
pagi hari ini Yesus. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan kudus. Ku sembah, kami sembah Kau Tuhan, Allah yang maha kudus dalam kehidupan kami Yesus. Kuduslah Tuhan.
kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu melingkupi kehidupan kami, yang selalu mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang dengan sukacita, dengan semangat untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, yang menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan pelihara ibadah ini Tuhan. Biar melalui ibadah ini Tuhan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang berbeban berat Tuhan Engkau pulihkan Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan baru Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom sidang jemaat Tuhan. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Kita mengangkat pujian berkat anak cucu. Kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita mau dengan penuh sukacita angkat pujian ini. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga berbahagia. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Kita mau lebih semangat lagi angkat pujian ini. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Amin. Dia merendahkan dan meninggikan juga berbahagia. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang berbahagialah. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Oke, suci nama Tuhan. Masih semangat bangkit berdiri, amin. Oke, masih mau merasakan berkat Tuhan, amin. Kita mau mengingat berkat Tuhan dalam kehidupan kita, haleluya. Bila topan keras melanda hidup. Kita mau lebih semangat lagi. Kita mau melihat berkat Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita. Bila topang keras melanda hidup
persembahan kita kepada Tuhan. Kita mengangkat pujian tiada terukur besar dan kasih-Mu Tuhan. Panjang dan lebar melebihi lautan jauh tinggi.
saya minta Bapak Andi berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami boleh merasakan anugerah kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan, yang sudah kami rasakan sampai hari ini. Kalau kami percaya penuh kepada Tuhan, segala janji-janji Tuhan akan digenapi, walaupun kami masih banyak mengalami pergumulan kehidupan. Tetapi hati kami, iman kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Seperti pujian ini tadi kami naikkan dengan sukacita, dengan rasa iman yang teguh di hadapan Tuhan. Kami percaya firman-Mu tiada pernah berubah. Hanya firman-Mu yang dapat mengubah hidup kami, hati kami, untuk terus menjadi sama seperti yang Kau hendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji-Mu Tuhan, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Berikanlah kami hati seorang hamba, telinga seorang murid yang mau terus taat dan mendengarkan Tuhan berbicara. Kami tidak akan menyanyiakan waktu yang sangat luar biasa ini Tuhan. Kami mau terus melihat wajah Tuhan melalui firman yang akan diberitakan oleh Ibu Gembala. Tuhan, urapi Ibu Gembala kami dengan urapan yang daripada-Mu, dari tempat-Mu yang maha mulia, maha kudus, sorga-Mu yang mulia Tuhan. Sehingga setiap perkataan yang diucapkannya berasal daripada Tuhan. Itu yang membangun iman kami, membentuk hidup kami, hati kami serupa dan sama seperti Tuhan. Berkati beliau dari awal hingga akhir berita firman-Mu disampaikan. Sekali lagi hati kami sudah terbuka, hati kami siap dibentuk, dipenuhi oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini, inilah doa kami. Dalam nama dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, kita sama berkata, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Haleluya. Semua sehat-sehat. Mari jemaat dikasihi Tuhan, kita akan buka di dalam Matius 9 ayat 17. Injil Matius pasal 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan bagi orang Israel ya, mereka kalau taruh anggur, anggurnya ditaruh di kirbat. Ya, khusus kirbat itu untuk tempat anggur. Jadi kalau anggurnya baru, masih baru itu masih fresh, harus ditarik kantong yang baru supaya anggurnya itu, supaya kantongnya itu enggak memet ya, kantongnya pecah, anggurnya tumpah semua. Apa kirbat itu jemaat? Kita umpamakan kirbat itu adalah wadah. Ya, anggur itu kan mesti taruh di wadah. Nah, orang Indonesia ngomong wadah, tapi kalau orang sana katakan kirbat tempat di anggurnya. Jemaat kita lihat di sini, dikatakan anggur yang baru taruh kirbat yang baru, enggak mungkin taruh kirbat yang lama. Nanti memet pecah, ya jatuh pecah. Begitu juga dalam hidup kita. Kita ini harus menjadi anggur yang baru, yang sudah dikasih oleh Roh Kudus. Roh Kudus dalam hidup kita menjadi umat yang baru, ya, punya sikap yang baru, ya, bukan hidup yang baru, bukan hidup yang lama, yang suka marah, yang suka tersinggung, ya, yang tidak bisa dididik oleh firman Tuhan. Kita mau belajar terus di sini kita lihat wadah. Saya bilang kirbatnya itu adalah kalau tempat sini bilang wadah. Kita tahu kalau di rumah masih banyak wadah ya, apalagi ibu-ibu kalau di dapur wadahnya itu banyak. Dapurnya Firna itu wadahnya banyak macam-macam, panci macam-macam, mangkok macam-macam ya. Itu digunakan untuk
naruh barang yang bermacam-macam, ya. Tapi kita mau belajar di sini, arti dari wadah itu yaitu iman kita, sifat kita, tindak-tindakan kita harus baru. Iman kita baru setelah dikasih Roh Kudus, iman kita baru, sifat kita baru. Kita tidak sifat lama lagi, bukan orang lama. Kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah lenyap, tapi yang baru terus, ya. Kita lihat 2 Raja-Raja 4 ayat 2 Raja-Raja 14 ayat 1 sampai 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Jemaat kasih Tuhan, ini seorang pendeta yang takut pada Tuhan. Kenapa seorang hamba Tuhan kok bisa sampai hutangnya sedemikian, sampai anaknya mau diambil, ya dijadikan budak loh saudara. Apa tega seorang ibu sampai anaknya itu diambil sampai jadi budak, ya gak ada masa depannya. Untung dia datang kepada Elisa, seorang hamba Tuhan. Dia katakan pada Elisa, ya. Makanya jemaat itu kalau ada masalah datang pada hamba Tuhan, ya. Jangan datang kepada tetangga, jangan datang kepada ya orang yang tidak mengenal Allah. Lalu nanti saudara diarahkan, ya pergi dukun sini orang pintar. Ibu-ibu jangan sampai kita sebodoh itu, datang pada Tuhan. Lalu janda ini dia dikasihi sama Elisa, ya dia disuruh pinjam bejana-bejana sama tetangga-tetangganya. Kalau pinjam bejana jangan dikit, yang banyak. Saya renungkan ya. Dia pinjam bejana sama tetangga, kok sama tetangga dikasih saudara, diberikan. Padahal bejana itu tetangga juga butuh, ya juga butuh bejana itu, dikasihin banyak, dia dapat banyak. Lalu kata Elisa, tuang minyak kan dibilangin saya cuma punya 1 botol ini minyak, dituang sampai penuh, ada lagi minyak dituang sampai penuh, ada lagi, ya mujizat terjadi. Jemaat, lalu sampai habis sudah bejananya itu. Saya pikir gini, ini tetangga baik ya, dipinjemi bejana. Karena apa? Hamba Tuhan ini seorang hamba yang takut pada Allah. Dia memberikan satu kesan pada tetangga-tetangganya kalau dia seorang yang hamba Tuhan takut pada Allah. Dan tetangga-tetangga itu punya satu kayak perspektif ya, simpati kalau dia ini seorang hamba Tuhan yang baik, yang takut pada Allah. Beda ya, tentu beda sekali. Sebab itu mereka mau menolong
bejana yang dipinjamkan jemaat. Lalu dia bisa sampai bejana itu penuh, sampai bisa dijual katanya Elisa, lalu bayar hutang dan dia bisa punya lagi punya itu apa? Punya apa ya? Lebihnya itu bisa dia buat dia jualan ya untuk hidup anak-anaknya. Jemaat dikasihi Tuhan, bejana itu wadah. Ya. Kok bisa? Saya sampai pikir kok bisa ya? Tetangganya kok baik, kok mau? Jemaat dikasihi Tuhan, kalau seringkali orang itu kan gini, orang itu loh mau bangkrut, sudah mau bangkrut, anaknya diambil, disita anaknya. Wah jadi takut, kalau tahu orang bangkrut itu tidak berani dekat-dekat. Amin. Jangankan orang bangkrut, saya loh batuk pilek. Anakku dewe gak wani nyidih. Dah mama batuk pilek, gak mau bisa. Biasanya setiap hari saya didatangi, dikasih jeruk, dikasih kue. Ini batuk pilek mamanya jus. Deket-deket nah, deket. Ya, itu cuma batuk pilek loh, saudara. Lah kalau orang biasa melarat itu kan, orang itu kan takut, gak mau, nanti pas utang. Ya. Tapi heran, kok ini kok bisa tetangga-tetangga mau pinjamkan bejana, mau pinjamkan wadah. Ini loh wadah belas kasihan, wadah kemurahan. Kita itu harus punya kemurahan sama tetangga-tetangga. Ada belas kasihan jemaat, ya supaya kita menolong orang. Enggak sampai anaknya itu dijual jadi budak, saudaraku. Ya, ini wadah kasihan wadah kemurahan. Biar kita punya kemurahan dalam hidup kita. Amin. Jemaat dikasih Tuhan. Kita lihat di sini. Kita lihat satu contoh lagi di dalam 2 Raja 5 ayat 1 sampai 5. Tolong King. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Jemaat, kita tahu ceritanya ini ya. Naaman dikatakan seorang panglima itu pangkat, saudara. Ya, kedudukannya tinggi, dihargai, dihormati, ditakuti. Gadis kecil ini dia adalah dia itu adalah budak ya, budak yang ditawan sama panglima ini lalu ditaruh di tempat istrinya. Tapi anak kecil ini kok berani, saya pikir kok berani dia bersaksi ya. Dia katakan pada nyonya, seandainya tuanku tuh pergi ke Israel, bertemu sama Nabi Elisa, pasti bisa sembuh. Kagum saya, anak ini bisa berani saksi tentang kebesaran Allah, ya, kehebatannya Allah Israel. Dia katakan, jemaat dikasih Tuhan, dia katakan kalau pergi ke Israel pasti sembuh. Lah orang kalau sakit tuh kalau dengar pasti sembuh tuh paling seneng ya, giat. Lalu dia bilang sama rajanya, katanya budak kecil itu kalau aku pergi ke Israel pasti sembuh. Ya pergi bawa ya hadiah-hadiah untuk kasihkan Raja Israel. Saudara, dalam ceritanya itu ayat 11 sampai 17 King. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu
dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan." Jemaat, kita dengarkan ya cerita ini. Naaman disuruh sama Nabi Elisa, "Kamu pergi ke sungai Yordan, celupno tubuhmu sampai 7 kali, nanti bisa sembuh." Lah, anggapannya si ini Naaman, aku nanti ketemu sama Nabi Elisa, mungkin aku dielus-elus ya, tempatku yang kusat dilus-elus, dipijet-pijet atau disebul-sebul gitu ya. Itu anggapannya dia. Mungkin kalau di mana ini, di tempatnya dia itu seperti itu. Kok aku cuma disuruh pergi sungai Yordan, dan nyala sungai Yordan itu kotor ya, mungkin ya, kotor. Rasanya kok gak cocok gitu ya. Jadi dia marah. Aku kok disepelekan, kok cuma disuruh pergi gitu. Lalu dia mau pergi, tapi anak buah menasihati dia. "Tuhan, seandainya si Nabi Elisa bilang minta yang lebih sulit permintaannya, pasti kan Tuhan kan nurutin ya. Kamu pergi cari bulu yang warnanya hijau, merah, putih, biru." Kan mesti dicari sak hutan itu dicari ya, burung yang bulunya seperti itu. Misalnya disuruh cari apa, ayam yang bagaimana, pasti dicarikan. Tapi ini sekarang kan enak, kamu cuma mencelupkan tubuhmu di sungai Yordan. Kenapa tidak dicoba? Dicoba toh Tuhan. Dia pikir dia benar ya. Untung ini bawaannya ini pintar, cerdik ya. Lalu dia pergi sungai Yordan, dia celupkan 7 kali, dia bangun, langsung kulitnya jadi seperti bayi, langsung kulitnya jadi bersih, kulitnya jadi lembut ya, jadi lembut. Lalu Naaman jadi dia percaya, dia katakan, "Sekarang aku percaya bahwa di Israel itu memangnya ada Allah yang hidup, Allah yang luar biasa." Saudara, dari mana dia tahu Naaman ini? Dari gadis kecil ini. Gadis kecil ini dia punya wadah, dia punya kirbat, dia berani saksi tentang kebaikan Tuhan, tentang Allah Israel, Allah yang luar biasa. Bahwa dia berkata, dia bisa bersaksi bahwa Nabi Elisa itu hamba yang dipakai Tuhan. Jemaat, pernahkah kita itu bersaksi sama orang bahwa Yesusku luar biasa? Amin. Amin. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin. Amin.
Amin, amin, amin. Tapi kalau kita lihat ada orang susah, kesulitan, kita tidak berani bersaksi. Kamu percaya Tuhan, Tuhan sanggup ya menolong. Kalau kamu percaya berharap sama Tuhan Yesus, pasti Tuhan tolong. Ini kecil, anak kecil dia berani saudara. Biarpun itu Naaman itu adalah panglima besar yang ditakuti sama orang-orang. Dia tidak takut untuk membesarkan nama Tuhan. Dia berani bersaksi. Dia punya wadah yang besar. Dia punya wadah kapasitas iman yang besar, ya. Sekalipun dia kecil, jemaat, biar kita juga belajar seperti wanita ini, ya, anak kecil ini. Coba Keng baca di Mazmur tadi yang tante bilang. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Nah, Daud sama Saul itu beda. Saul itu setiap hari yang dia bangun pagi dia sudah pikir ini, aku mau nyerang bangsa yang mana, aku mau pergi ke mana, aku mau cari Daud di mana, ya bisa menemukan Daud dan membunuh Daud. Itu kerjaannya Saul cuma mikir di situ. Tapi kalau Daud dia tidak, dia katakan pagi-pagi aku sudah menoto-toto, ya dia sudah menyiapkan persembahan-persembahan untuk Tuhan. Dan dia menanti-nantikan Tuhan. Dia tunggu Tuhan. Jemaat, ini loh bedanya Saul dan Tuhan. Bedanya Saul dengan Daud. Ya. Mengapa Tuhan itu cinta sama Daud? Karena Daud itu cinta sama Tuhan. Pagi-pagi yang dia kerjakan adalah bagaimana dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Bagaimana dia bisa menyenangkan hati Tuhan. Beda dengan Saul. Jemaat kita juga kalau pagi-pagi apa ibu-ibu? Jemaat yang dikerjakan apa? Dan sampai pagi-pagi kita lalu yang kita cari HP, ya. Itu mungkin Nita sama Tessa itu, Oma sendiri ya pagi-pagi pegang HP. Itu HP saya cari lagu pujian, ya lagu pujian itu. Memangnya saya suka pakai bahasa Mandarin, saya cari yang Mandarin, ya. Pujian, lagu-lagu pujian untuk memuji Tuhan, ya. Itu saya pagi-pagi saya buka, saya dengarkan khotbah, ya. Saya dengan khotbah dengan telinga. Sebab itu pagi-pagi kita itu harusnya seperti Daud. Sudah siapkan hati kita. Ferry itu pagi-pagi dia siapkan hatinya untuk dengarkan khotbah, ya. Jemaat, jangan sampai kita itu pagi-pagi sudah urus-urus yang kurang, yang tidak perlu, ya. Tapi kita cari Tuhan lebih dulu, ya. Pagi-pagi kita cari Tuhan. Amin ibu-ibu, jemaat, ya. Apakah jemaat juga begitu seperti Daud? Itu menyenangkan hati Tuhan kalau kita cari Tuhan lebih dulu. Di gereja ada doa pagi, Mbak Sri yang pimpin. Setiap jam berapa Mbak Sri? 6:30, Mbak Sri yang pimpin. Ya, jemaat boleh datang, ya kalau pagi yang dekat-dekat sini datang dulu ke gereja berdoa, ya. Cari Tuhan lebih dulu. Amin. Haleluya. Jemaat, demikian sedikit renungan firman yang menjadi, biar ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Coba terakhir Lukas 5 ayat 19, King. Lukas 5 ayat 19. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ini ya, ada seorang lumpuh. Dia punya teman, saya kagum. Jemaat, teman itu tidak usah banyak. Ini dia punya teman 4, tapi 4 teman ini sangat perhatian. Sangat kompak untuk menolong. Dia lihat temannya itu lumpuh. Mereka mau berusaha bagaimana supaya temannya yang lumpuh ini bisa merubah nasibnya, bisa berjalan.
Mereka katakan, bawa ke Yesus. Waktu itu ada Yesus di situ, bawa ke Yesus. Mereka berusaha, 4 orang ini berusaha bawa sampai naik ke atas atap ya, diturunkan. Yesus itu diturunkan ini. Sampai di depannya Tuhan Yesus. Saudara, kalau punya teman seperti gitu tuh hoki. Seringkali teman itu kan kalau lihat temannya susah, enggak mau tahu, tidak peduli. Tapi kalau kita punya teman yang peduli, mau tahu, itu kita itu sungguh-sungguh luar biasa. Ya, sungguh-sungguh luar biasa. Enggak usah banyak teman itu. Teman 4 bisa seperti itu juga bagus sekali. Apakah saudara punya teman yang sedemikian? Apakah saudara punya teman yang demikian? Aduh, saya ini terganggu sama ini ya. Karena sudah sembuh sih batuk pileknya, tapi lendirnya ini loh sing enggak enak ya. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Tadi pimpin pujian, waduh semangat sekali ya. Pimpin pujiannya. Kita nyanyikan pagi-pagi supaya kita tuh penuh semangat memuji Tuhan. Amin. Shalom alaikum, Hafiz shalom alaikum, Hafiz shalom alaikum, Hafiz shalom 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 alaikum, Hafiz shalom alaikum, Hafiz shalom alaikum, Hafiz shalom alaikum, Hafiz shalom 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 alaikum. Bawa berita sejahtera, bawa berita sejahtera, bawa berita sejahtera, bawa berita. Baik, berkati oleh firman Tuhan, amin. Kita mau berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan, mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami, bahwa setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, tetap Tuhanlah yang menjadi orang pertama yang kami temui, tetap Tuhanlah yang akan menyertai kehidupan kami Tuhan apapun kondisinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Di nama Tuhan kita angkat pujian El Shaddai, El Shaddai. Ku
berdoa. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu ini. Kuduskanlah roti yang kami pegang ini Tuhan, yang melambangkan tubuh-Mu Tuhan. Dan juga anggur yang sebentar akan kami minum. Kuduskanlah Tuhan, karena itu melambangkan darah-Mu Tuhan. Kami memperingati Tuhan perjamuan kudus ini sebagai tanda kami berterima kasih Tuhan, dan kami mau mengingat akan pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib, di mana tubuh-Mu dipecah-pecahkan dan darah-Mu mengalir Tuhan untuk menebus setiap dosa kami dan kelemahan kami. Layakkan saat ini Tuhan, kami makan dengan tubuh dan darah-Mu ini, supaya di saat tubuh dan darah-Mu ini masuk di dalam tubuh kami Tuhan, tubuh dan darah-Mu ini menjadi berkat Tuhan bagi kami. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang mengalami masalah Kau berikan jalan keluar, yang kekurangan berkat Engkau berkati Tuhan dengan berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk makan tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat, kita mau angkat roti ini tinggi-tinggi. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Dan marilah kita angkat anggur ini tinggi-tinggi. Dan bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas persekutuan tubuh dan darah-Mu ya Bapa, yang menjadi kekuatan bagi iman kami ya Tuhan. Kita akan memuji kebesaran-Mu. Untuk pekerjaan Tuhan, kita angkat pujian El Shaddai, El Shaddai. Yesus
Sungguh Engkau Allah El Shaddai, Allah yang memberkati, Allah yang mencukupi, Engkau yang melindungi kami semua jemaat-Mu ya Bapa. Hari ini kami sama-sama Tuhan ikut dalam perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan sudah kudus sucikan jemaat-Mu semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat melalui firman-Mu, supaya firman-Mu dapat tempat di hati mereka masing-masing. Urapi Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, baik itu tim musik, baik singer, leader, Tuhan tolong berkati semua, baik staf-staf gembala, Tuhan berkati semuanya. Engkau berkati jemaat Tuhan ya Bapa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemulihan Tuhan Yesus ada menyertai kita semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. El Shaddai.